Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbuah nikmat dari nikmat sehat, nikmat sempat dan nikmat waktu luang. Dan selanjutnya tidak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, beserta sahabatnya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Bertemu lagi dengan saya di pelajaran akidah akhlak. Di sini kita akan di bab kerja keras dan mandiri. Apa itu kerja keras? Kerja keras. Kerja keras di sini dapat diartikan kegiatan yang dikerjakan secara sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah atau berhenti sebelum target kerja tercapai dan selalu mengutamakan atau memperhatikan kepuasan hasil pada setiap kegiatan yang kita lakukan. Atau di definisi lain, kerja keras itu dapat diartikan bersungguh-sungguh untuk mencapai sesuatu yang ingin kita capai. Misalnya kita ingin masuk kuliah yang kita inginkan, ya kita harus bersungguh-sungguh mulai dari sekarang dengan giat belajar dan juga mencari ilmu. Dan selanjutnya dalil tentang kerja keras. Dalam surat Al-Quran, surat At-Taubah ayat 105, yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya, serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Di dalam hadis juga disebutkan tentang kerja keras. Dari Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, maka niscaya Allah akan memberikan kalian rezeki sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Ia pergi pada pagi hari dalam keadaan perut kosong, lalu pulang pada sore hari dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2344. Yang selanjutnya, di sini saya akan jelaskan sedikit tentang Quran atau ayat 105. Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat seluruh perbuatan yang dilakukan atas orang semasa hidupnya di dunia ini. Setelah mati, mereka dikembalikan kepada Yang Maha Kuasa, yang mengetahui lahir dan batin. Semua akan diberikan ganjaran atas perbuatan. Allah Subhanahu wa taala memberitahu segala hal yang kecil dan besar dari seluruh perbuatan selama di dunia. Dari ayat ini, Quran surat At-Taubah ayat 105, ini berisikan tentang perintah untuk beramal soleh. Walaupun taubat telah diperoleh, tetapi waktu yang telah diisi dengan kedurhakaan tidak mungkin kembali lagi. Manusia telah mengalami kerugian atas waktu yang telah berlalu tanpa diisi oleh kebajikan.
itu perlu giat melakukan kebaikan-kebaikan agar kerugiannya tidak besar. Yang selanjutnya, keutamaan dari bekerja keras atau kerja keras. Yang pertama, menunjukkan telah mengoptimalkan potensi dirinya. Yang kedua, seseorang dapat mengubah nasib dirinya agar menjadi lebih baik. Dari bekerja keras, misal ini contoh, kita melihat seseorang yang hidup di jalanan. Seseorang itu dapat mengubah dirinya menjadi lebih baik dengan cara mau berusaha untuk mengubah dirinya sendiri. Yang ketiga, menunjukkan sikap tanggung jawab dengan memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Yang keempat, dapat hidup mandiri sehingga tidak menjadi beban orang lain. Yang dimaksud hidup mandiri ini, misal kita mampu mengerjakan sendiri, kita kerjakan sendiri, tanpa meminta bantuan dari orang lain. Selanjutnya, ciri-ciri orang yang bekerja keras. Yang pertama, tekun dan ulet. Tekun artinya terus-menerus mengerjakan tugasnya sampai tuntas. Dan ulet artinya tahan banting terhadap berbagai tekanan dan hambatan pekerjaan. Allah akan merubah keadaan seseorang apabila ia berusaha dengan sungguh-sungguh. Selalu tetap fokus untuk melakukan sesuatu yang tentu dapat menjadikan wahana untuk meraih kesuksesan. Yang kedua, teliti. Ciri-ciri orang yang bekerja keras yang kedua adalah teliti. Teliti, cermat dalam setiap melakukan sesuatu. Tidak terburu-buru, namun perlu perhitungan dan pengkajian yang baik dan buruknya. Seorang pekerja keras harus memiliki sikap hati-hati dan penuh pertimbangan dalam menyelesaikan atau memberikan keputusan. Seorang itu selalu berpikir apakah yang dia kerjakan itu ada manfaatnya atau tidak. Jika ada manfaatnya, maka akan dilakukan. Tetapi jika tidak ada, maka akan ditinggalkan. Yang selanjutnya, ciri-ciri orang yang bekerja keras yaitu menghargai waktu. Menghargai waktu di sini sebagai murid-murid sekolah, kita perlu menghargai waktu. Jangan membuang-buang waktu. Misalnya kita diberi tugas oleh guru hari ini, deadline-nya masih minggu depan. Ya kita bisa mungkin mengerjakan tugas tersebut secepat-cepatnya agar tidak menjadi beban di hari selanjutnya. Yang keempat, disiplin. Disiplin adalah sikap patuh kepada waktu dan peraturan yang ada. Yang kelima, sabar. Sabar yaitu menahan diri dari sifat kegundahan dan rasa emosi, kemudian menahan lisan dari keluh kesah, serta menahan anggota tubuh dari perbuatan yang tidak terarah. Yang keenam, ikhlas. Yang ketujuh, tawakal dan berdoa. Kalau kita sudah bekerja keras dengan maksimal mungkin, kita harus banyak-banyak bertawakal dan berdoa supaya kita dapat melakukan tersebut dengan baik. Ini ada contoh kerja keras. Contohnya yaitu Ali duduk di kelas 7 sekolah menengah pertama di daerahnya. Sebagai seseorang pelajar, Ali selalu rajin belajar. Malam hari ia belajar dan siang hari sepulang sekolah ia mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru.
Sisa waktu yang dimiliki ia dipergunakan untuk membantu kedua orang tuanya yang berjualan dan belajar Al-Quran di masjid. Tidak ada sedikit waktu yang dibiarkan lalu tanpa sesuatu yang bermanfaat. Dari contoh ini, mungkin kita bisa mencontoh ini, seseorang Ali. Terus bagaimana cara kita membiasakan diri supaya memiliki perilaku kerja keras. Yang pertama, kerja keras harus apabila kita melakukan pekerjaan, itu harus dilandasi niat baik, niatan untuk beribadah kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, awali suatu pekerjaanmu dengan menyebut nama Allah. Misalnya, kita mau berangkat ke sekolah, kita doa dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Atau melakukan sesuatu, misalnya kita mau pergi kemana atau mengerjakan tugas, awalilah dengan Bismillah. Yang ketiga, kerjakan dengan sepenuh hati dan sungguh-sungguh. Nah, yang terakhir, apabila kita sudah selesai melakukan sesuatu itu, misalnya kita selesai mengerjakan tugas, kita menyebut asma Allah dengan mengucap Alhamdulillah. Kemudian serahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau bertawakal. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Di sini ada tugas, nanti silakan setelah dikerjakan difoto dan dikirimkan di Google Classroom. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.